Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buka buku tema 2-nya halaman 193. Nah, apakah anak-anak ibu sudah buka buku temanya? Jika sudah, coba anak-anak ibu amati gambar yang ada di buku tema tersebut. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, Benny bersama teman-temannya menuju ke taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota bersama teman-temannya. Ini ada Benny dan teman-temannya duduk, dan Dayu dan Siti. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini dengan lafalan dan intonasi yang tepat. Sekarang kita membaca bersama-sama ya anak-anak. Nah, bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Ini ada 4 ayunan yang berdekatan ya anak-anak. 1, 2, 3, 4. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Ani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Ani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, kita sudah selesai membaca teks bermain taman kota ya anak-anak. Ya, kita akan menjawab soal. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Nah, ada 5 pertanyaan ya anak-anak. Sekarang coba kita jawab. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, kira-kira apa yang sedang dilakukan Benny di taman kota tersebut? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Benny dan teman-teman sedang bermain di taman kota. Nah, jadi Benny dan teman-teman sedang bermain di taman kota ya anak-anak. Kita lanjutkan. Yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Nah, siapa ya yang kira-kira yang duduk di ayunan paling kanan? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah Lani. Nah, kita lanjutkan yang nomor 3. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Siapa ya yang duduk di ayunan bagian kiri? Nah, yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Nah, yang nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Siapa yang mengayunkan ayunan Benny tadi? Ya, ada Edo yang sedang mengayunkan ayunan Benny. Jadi jawabannya Edo. Yang nomor 5, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Siapa yang tahu jawabannya?
Ya, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Me. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita berdiskusi. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Yang pertama ada kata taman. Nah, kira-kira apa ya makna dari kata taman? Siapa yang bisa menjawab? Nah, makna dari kata taman yaitu tempat untuk menghias halaman atau juga tempat bermain. Nah, yang kedua, kota. Makna dari kata kota. Kira-kira apa ya maknanya? Ya, kota adalah tempat pusat permukiman. Yang ketiga ada ayunan. Nah, apa makna kata dari ayunan? Ya, makna kata dari ayunan adalah mainan untuk anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata ibu guru. Hore, kata anak-anaknya. Nah, sekarang coba anak ibu buka buku temanya halaman 197. Amatilah gambar berikut ini. Nah, ada gambar ayunan yang mana? Ada gambar tali, tiang ayunan, dan tempat duduk ayunan. Nah, sekarang kita melakukan pengamatan ya anak-anak. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahan, ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan ada tiang ayunan. Nah, perhatikan petunjuknya. Yang pertama, amatilah alat dan bahan satu persatu. Yang kedua, isilah teliti di bawah ini. Nah, sekarang kita isi anak-anak. Yang pertama, nama benda. Kita ambil tali. Yang pertama, tali ayunan. Ciri-ciri benda. Bagaimana ciri-ciri benda tali ayunan tersebut? Nah, tali ayunan merupakan benda padat ya anak-anak, tidak dapat diubah. Yang kedua, selanjutnya bentuk benda. Bentuk benda berbentuk seperti tali dan panjang. Nah, selanjutnya yang kedua, nama benda yang kedua yaitu tempat duduk ayunan. Nah, bagaimana ciri-ciri benda tersebut? Nah, ciri-cirinya yang tempat duduk ayunan itu merupakan benda padat ya anak-anak dan tidak dapat berubah-ubah. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk benda tersebut? Benda tersebut bentuknya berbentuk seperti papan. Bentuknya seperti papan ya anak-anak. Yang ketiga, nama benda berikutnya ada tiang ayunan. Bagaimana ciri-ciri tiang ayunan tersebut? Nah, ciri-ciri tiang ayunan merupakan berbentuk benda padat dan tidak dapat diubah-ubah ya. Nah, bagaimana bentuk bendanya? Bentuk bendanya terbuat dari besi ya anak-anak, berbentuk panjang. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwasannya dari ketiga benda tersebut ada tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan merupakan benda padat ya anak-anak, benda tidak dapat diubah-ubah. Nah, ayunan ini terdapat di taman kota. Biasanya digunakan untuk anak-anak bermain. Bacalah teks bawah ini dengan lancar. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Kata Denny. Lalu Mei menjawab, oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 dapat 7. Nah,
suka pasir dibagi dengan 2 jenis pasir. Berapa hasilnya? Dapat 7 ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara pengurangan berturut. Contohnya 4 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Nah, sebanyak 7 kali ya anak-anak. Hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepat hasilnya 0. Nah, selanjutnya buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah. Caranya mudah ya anak-anak. Buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Nah, pertama-tama anak-anak ibu buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Nah, yang kedua, sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Yang ketiga, oleskan bagian luar kotak tisu dengan lem. Yang keempat, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kemudian kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Nah, selamat mencoba anak ibu dapat mencobanya di rumah ya. Bagaimana sih cara bikin kotak tisu? Nah, caranya anak ibu bisa lihat pada buku tema 2-nya. Halaman 199. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Contoh soal matematika berikutnya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah anak ibu sudah paham tentang teks percakapan yang tadi ibu bacakan? Nah, jika kurang paham, ibu contohkan satu kali lagi ya. Nah, selesaikan soal berikut dengan cermat. Yang pertama, perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Nah, kita coba menjawab ya anak-anak. 60 buah ayunan dikirim sebanyak 5 kali berturut-turut, berarti 60 dibagi 5 sama dengan 12. Nah, anak-anak ibu bisa menggunakan pengurangan berturut-turut. Contohnya 60 dikurang 5 kurang 5 kurang 5 dikurang 5 sebanyak 12 kali sampai hasilnya 0 ya anak-anak. Nah, contoh yang kedua, usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bus masing-masing. Jika ada 5 bus yang memuatnya sama banyak, berapa banyak penumpang setiap bus? Nah, kita coba lagi ya. Berarti 100 siswa dibagi dengan 5 bus. Berarti 100 siswa dibagi dengan sebanyak 5 bus. Berarti dapat 20. Jadi penumpang setiap bus berisi 20 orang siswa. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Bacalah tes berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Kata Dodo. Benar juga ya, kita sudah membagikan 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Kata Udin. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali
3 kali itu kata ibunya. Bagaimana caranya, Bu? Caranya 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan, langkah pertama Nana Ibu membagikan bilangan yang dulu ya, 72 dibagi 9 sama dengan berapa hasilnya 72 dibagi 9? Nah, dapat 8. Nah, kemudian anak Ibu melanjutkannya 8 dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2 berapa, Nana? Dapat 4. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak Ibu dapat memahami pembelajaran kita. Nah, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.